Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Devi Bianti. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial Power BI part 2. Nah, di part 2 ini sama seperti part 1 yang kemarin, kita harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Power BI-nya, teman-teman. Lalu kita harus mempunyai datanya juga. Nah, tapi di part 2 ini data yang kita gunakan itu berbeda, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita harus mempunyai data dulu kan. Nah, sebelumnya di video yang pertama itu kita menggunakan data HR Analytics Data. Nah, di yang video part 2 ini kita menggunakan dataset. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, selanjutnya tahap pertama itu kita harus sudah mempunyai aplikasi Power BI-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum, nanti di deskripsi box saya taruh link Power BI untuk mendownload dan link data yang digunakan ya. Oke, kita buka aplikasi Power BI-nya. Nah, jika sudah terbuka aplikasi tampilan. Oke, jika sudah dibuka tampilan awal pada aplikasi Power BI seperti ini bisa kita silang aja. Lalu selanjutnya itu kita bisa ke Excel workbook. Nah, kita pilih data yang mau kita gunakan. Ini kita tunggu. Lalu kita klik yang sheet 1. Nah, di sini udah, lalu kita loading. Kita tunggu datanya. Nah, setelah itu di data ini akan muncul sheet 1. Itu kita bisa ke transform data. Kita tunggu, lalu kita geser, kita slide. Itu kan di kolom 26 sampai kolom 15 itu kan tulisan 0 ya. Nah, ini bisa kita remove aja. Kita klik kanan, lalu kita pilih remove sampai kolom 15 tadi. Nah, jika sudah pada bagian kolom bulan ini kita ubah ke dalam teks. Begitu juga dengan tahun kita ubah. Nah, jika sudah, lalu kita bisa klik wacana play. Oke, selanjutnya kita bisa klik enter data. Nah, di nama ini kita ubah menjadi measure. Kita loading. Nah, nanti akan muncul di sini measure. Atau kita bisa ganti namanya, terserah measure atau all measure. Misal kita ganti di sini name. Nah, nanti di all measure ini ada kolom 1, tapi kita klik kanan, lalu kita klik new measure, lalu kita masukkan rumusnya. Itu total, kita ketik total revenue sama dengan sum, lalu kita tulis di sini revenue, nanti akan muncul pilih yang set 1 revenue USD. Nah, setelah itu kursornya kita letakkan di paling belakang, lalu kita klik enter. Nah, nanti di sini akan muncul total revenue. Nah, kolom 1 ini kita bisa delete from model.
yes. Nah, nanti kolom 1 yang kosong tadi itu akan hilang. Nah, selanjutnya kita bisa klik new measure lagi. Lalu kita tuliskan rumus selanjutnya, itu kita menghitung total transaction. Nah, itu kita bisa tulis total transaction sama dengan count, lalu kita tulis di sini first name. Nanti pilih set 1 first name, lalu kursor kita letakkan di paling belakang. Selanjutnya kita klik enter. Nah, nanti di sini akan muncul total transaction. Selanjutnya kita bisa klik new measure, lalu kita hitung total counting-nya. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya total country sama dengan count, lalu kita tulis di sini country, nanti pilih set 1 country, lalu kursor letakkan di paling belakang, lalu kita klik enter. Nah, nanti di sini akan muncul total country. Dan yang selanjutnya itu kita bisa klik new measure lagi. Kita masukkan rumus yang terakhir itu advance revenue. Kita bisa tulis di sini advance revenue lalu sama dengan rumus itu advance. Nanti kalian tulis revenue USD lalu pilih yang set 1. Nah, kursornya ini kalian tetap letakkan di posisi paling belakang dari rumus fungsinya, lalu kalian bisa klik enter. Nanti di sini akan ada data advance revenue, lalu kita bisa ke home, lalu kita ke ini bisa di checklist ke sini ke format record page, lalu kita ke wallpaper. Buat ganti background ini itu kita misalnya kita mau ganti warna ke color. Nah, warna ini itu disesuaikan sama kesukaan kalian, mau warna apa, warna pink boleh, warna ungu boleh, atau warna yang lainnya boleh. Itu misalkan kita mau warna yang ada di sini, kita atur sendiri nih mau warna apa, bisa ya teman-teman. Misalnya saya mau warna coklat, dan misalnya saya mau warna ini, lalu kita ke insert, kita pilih shape. Nah, kita pilih yang rounded top. Ini kita bisa ke rotation, lalu shape di bagian shape itu kita ubah jadi 270. Nah, ini kita atur aja, sesuaikan. Oke. Lalu ini kita kecilkan ukurannya. Kayak gini, kita bisa ke style, lalu kita ubah warnanya, misalkan warna yang lebih muda, cukup lebih muda itu bisa. Nah, ini lalu bordernya disesuaikan. Lalu ini teman-teman bisa copy CTRL-C, lalu paste CTRL-V, lalu taruh di sebelahnya, lalu di rotasinya yang ini 270 kalian ganti jadi 90. Nanti ini bisa kalian atur segini, lalu kalian panjangin sampai segini. Lalu yang ini kalian mentokin.
Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kan banyak sekali bentuk-bentuk grafik yang dapat kita gunakan kan. Nah, kita pertama itu akan menggunakan sikat. Ini lalu kita kecilkan. Oke, di sini. Lalu kita klik total revenue, kita taruh di fields. Ini kita panjangkan sedikit. Lalu kita screen kayak gini. Lalu kita ke format your visual, kita ke general. Sini kita ke efek, lalu backgroundnya kita off kan, lalu visual bordernya kita on kan. Ini 12. Lalu shadownya kita on-kan. Lalu selanjutnya kita ke visual, kita ke cloud value, itu kita border, kita bold. Lalu ke category label kita bold, lalu warnanya kita ganti jadi hitam. Scroll kayak gini. Nah, ini kita rapihkan. Nah, mungkin kayak gini ukurannya jadi 4, lalu kita rapikan. Nanti yang kedua ini kita ubah pada bagian fields-nya, kita checklist yang tadi di sini, lalu kita reference revenue kita tarik ke sini. Lalu yang ketiga ini total revenue-nya kita hapus, kita pilih total country, taruh di fields. Lalu yang keempat itu kita checklist lagi, kita pilih total transaction, taruh di fields. Nah, jika udah, ini akan ada data dari banyaknya total revenue, banyaknya occurrence revenue, sama total country dan total transaction. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan donut chart. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Oke, di sini total revenue kita bisa masukkan ke bagian value, kita tarik. Lalu di legendnya itu kita buka sheet 1, kita tarik region, nanti akan seperti ini. Lalu kita bisa ke format your visual, kita ke general, lalu ke effects. Nah, backgroundnya ini kita nonaktifkan. Lalu kita ke visual bordernya kita on-kan. Lalu di visual bordernya kita ubah rounded corners-nya menjadi 12. Karena kita menjadi 12. Lalu kita bisa ke title, ini kita bold, lalu kita ganti warna hitam, kita horizontal outline-nya kita ubah jadi center. Ini kita ke visual, pada visual itu legendnya pada teks itu kita bold, lalu kita pilih warna hitam.
dan Python itu kita on kan, lalu kita ke details label, ke value ini kita bold, lalu kita warna hitamkan. Oke, ini tampilan jika shadownya itu kita matikan. Nah, biar lebih bagus, tadi pada bagian shadow ini kita bisa on-kan, saya on-kan seperti ini. Nah, ini kan karena backgroundnya terlalu gelap ya, itu bisa kita ganti aja backgroundnya ke coklat yang lebih muda. Jadi bagi teman-teman, nanti backgroundnya jangan terlalu gelap agar tulisan itu terlihat. Nah, mungkin saya akan merubahnya menjadi warna ini aja. Nah, jadi nanti si total revenue by region ini akan seperti ini datanya. Lalu kita klik kembali ke Add Data to Your Visual. Lalu sebelum kita lanjut ke step berikutnya, ini bisa kita atur dulu ukurannya biar tidak terlalu besar. Mungkin segini cukup. Nah, nanti step selanjutnya itu kita pilih line and stick column. Nih, bisa kita taruh di sampingnya. Mungkin size-nya, space-nya segini. Oke teman-teman, selanjutnya itu kita bisa tarik si total revenue pada kolom y-axis, lalu country di dataset 1 itu kita taruh di x-axis, lalu pada bagian line y-axis itu kita bisa tarik reference revenue. Nanti datanya akan seperti ini. Ini kita bisa atur dulu ukurannya seperti ini. Lalu selanjutnya kursor ini kita letakkan di sini, lalu kita pilih format painter, kita arahkan ke sini. Nah, nanti formatnya akan sama seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik grafiknya, lalu kita pilih Temperature Visual. Pada x-axisnya itu kita boldkan, lalu colornya kita hitamkan. Lalu pada y-axis sama. Pada values-nya kita bold, lalu kita ubah hitam. Lalu pada judul ini kita bold, lalu kita hitamkan. Selanjutnya kita ke secondary y-axis. Ini si data revenue-nya itu secondary y-axis. Itu bisa kita ke value, lalu kita on-kan. Ini kita bold, ubah warnanya menjadi hitam. Judulnya juga kita bold, warnanya itu warna hitam. Oke, selanjutnya kita bisa ke grid lines. Ini stylenya kita ubah menjadi solid. Lalu kita bisa ke sini add data to your visual. Nah, kita lupa nih masukin si kolom legend. Itu kita masukin region, kita tambahkan. Nanti akan seperti ini. Nanti di sini ada data region, ada data advance revenue, ada data total revenue dan country seperti ini. Lalu kalau udah, kita ke step selanjutnya itu ke remap. Kita bisa taruh sini remapnya. Pada bagian ini itu kategorinya kita masukkan rank. Lalu si values-nya itu kita masukkan total revenue seperti ini. Lalu kita ukurannya kita sesuaikan. Lalu kita bisa klik ini, kita klik format painter.
pada sini. Step selanjutnya itu pilih area chart. Nah, nanti pada y-axis itu kita masukkan total revenue, lalu pada x-axis kita masukkan quarter. Nanti seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya seperti di atasnya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik ini, lalu kita pilih format, nyalakan ke sini, bisa kita ubah. Kita klik yang ini, lalu format printer, kita klik sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa ke step selanjutnya, kita klik ribbon chart. Ini kita taruh di sini. Ini mungkin bisa kita balik dulu. Nah, ini kita taruh sini. Oke, selanjutnya ini pada x-axis kita bisa tarik produk pada sheet 1, lalu y-axis itu total revenue, dan legendnya ini rank seperti ini. Lalu ukurannya kita sesuaikan seperti ini, lalu kursor kita arahkan ke sini, lalu kita klik format painter, arahkan. Nanti sudah terformat seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik matrix. Ini kita pindahkan dulu ke sini, teman-teman. Sesuaikan ukurannya. Oke, selanjutnya pada bagian rows itu kita bisa masukkan data sales rates, dan pada bagian values ini bisa kita masukkan data dari total transaction, lalu total revenue, dan average revenue. Nanti akan menjadi matrix seperti ini. Lalu kita arahkan kursornya di sini, kita klik format printer, lalu kita arahkan di sini, arahkan di sini. Ini. Oke, step selanjutnya itu kita bisa klik ini ya, grafiknya dulu, si matrixnya ini. Lalu kita bisa klik format chart visual, kita ke values, lalu ini kita bold, lalu di sini kita bisa ubah warnanya. Ini juga ubah warnanya. Lalu kita bisa ke column headers, ini kita boldkan. Lalu ini kita bisa ganti juga. Lalu kita ke row headers, kita boldkan. Nah, ini backgroundnya kita ganti juga seperti ini. Lalu kita pada elite spring ini kita ganti center. Dan tadi ini juga ya, pada bagian columns headers itu kita center, kita ini juga ke center. Oke, selanjutnya itu kita ubah gridnya, lalu kita on kan. Nah, ini kita sesuaikan warnanya, lalu vertikal grid length-nya juga seperti ini.
ini bordersnya jangan lupa kita ganti. Nah, jadi nanti seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya total revenue and expenditure revenue by country and region ini kita bisa copy lalu kita paste. Kita taruh di paling bawah sini, lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan dulu ukurannya rapi. Nah, nanti di sini kita ganti zona bulan. Lalu ini tetap total revenue, kolom y-axisnya, dan line y-axis itu tetap reference revenue, tapi pada kolom legend ini regionnya kita hapus saja. Nah, nanti akan seperti ini datanya. Lalu step selanjutnya itu kita bisa gunakan ini filter ini, lalu kita sesuaikan ukurannya teman-teman. Lalu ini fieldnya ini kita masukkan years sini. Oke, selanjutnya kita bisa ke format chart visual, kita pilih slicer setting, lalu style ini kita ganti ke file. Oke, selanjutnya kita ke format chart visual lagi, lalu kita pilih general, kita pilih effects. Nah, backgroundnya ini kita off kan, lalu visual border on kan, shadow juga. Jadi visual border ini rounded cornersnya kita ubah jadi 12 seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa ke visual, lalu kita pilih values. Nah, pada bagian background ini kita bisa pilih colornya ini. Lalu selanjutnya kita bisa ke sini lagi, ke values, ini kita bold. Lalu kita bisa ke slicer header. Nah, title text ini bisa kita bold kan. Ini kita copy, kita paste, taruh di bawahnya, dan di fieldnya ini yearsnya kita isi 1. Selanjutnya pada fieldsnya ini kita masukkan data quarter seperti ini. Nanti ada quarter 1, 2, 3, dan 4. Nah, si yearsnya ini bisa kita copy lagi lalu kita paste, kita taruh di bawah si quarter, kita upload dulu. Pada bagian field ini kita masukkan data rank-nya. Ini di sini ada, ini kita ke atasin dulu, kita atur quarternya juga, lalu siarannya ini bisa kita atur lagi. Nah, kita sudah rapihkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Dari data yang sudah kita ubah dari Excel menuju Power BI, ini akan nantinya tampilannya semuanya seperti ini. Lalu di sini kita bisa tampilkan, misalkan kita mau tahun 2019 quarter 1. Nah, kita klik saja gitu, lalu ranknya rank store 1. Nah, nanti datanya itu akan muncul menyesuaikan dari yang kita klik. Jadi dengan menggunakan Power BI ini kita dengan mudah dapat membaca dari sebuah data yang rumit menjadi tampilan yang lebih menarik gitu teman-teman. Maka menurut saya penting banget bagi kita untuk mempelajari cara menyajikan data dari Excel yang mungkin kita bacanya rumit menjadi Power BI yang kita bisa lebih menarik untuk bacanya gitu. Dan skill ini juga mungkin kedepannya akan diperlukan bagi
jenjang pekerjaan nantinya, kayak gitu. Mungkin sekian video tutorial Power BI part 2 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.